Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tajuddin Nu'manu ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Halaman 57. Wa qila as-sabaqu harfun wat tikraru alfun yanbaghi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqrabu ila fahmihi wa kana asy-syaikhu al-imamu al-ustadzu Syarafuddin al-Uqaili yaqulu as-sawabu indi fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sigharatil mabsutati li'annahu aqrabu ilal fahmi wad-dhabti wa ab'adu minal malalati wa aktsaru wuqu'an. Kemarin kita bahas bahwa kalau orang belajar sekurang-kurangnya mengulangi pelajaran berapa kali? 2 kali. Yang lebih baik berapa kali? 10 kali. Jangan kurang dari 2 kali. Yang baik adalah 10 kali. Tapi kamu lihat di sini. Coba lihat lagi. Bahkan ada yang berkata, as-sabaqu harfun itu berarti belajar permulaan huruf. Ya. Bahasa kitanya as-sabaqu harfun permulaan belajar huruf. Tapi di sini diartikan bahkan ada yang berkata harus diulang-ulangi sampai 1000 kali. Ayo, kira-kira berapa kali itu 1000 kali? Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Apalagi sampai 1000 kali baca kitab. Kalau 1000 kali baca kitab itu berarti bukan lagi mengulang, lengket di otak sudah. 1000 kali. Kalau ulama-ulama di Hadramaut itu waktu orang-orang dulu tuh belajar itu dikatakan 40 kali mengulang. 40 kali mengulang. Sebelum belajar, ini kitab ini ya. Nih, hari ini kita belajar halaman 57. Kalian belajar dengan Abu Ya. Sebelum kalian belajar, kalau Hadramaut ya, itu sudah diulang dulu 3 sampai 4 kali. Hari apa belajar hari ini. Jadi sebelum belajar, sebelum guru mengajar itu sudah diulangin pelajaran itu. Dia baca dulu sampai 3-4 kali, ngulang. Nah, baru belajar di depan guru. Setelah belajar di depan guru, ngulang lagi. Muthala'ah, kalau bahasa pesantren itu muthala'ah.
Ada juga disebut murajaah. Kalau di Indonesia nyebutnya mutalaah. Tapi kalau di Hadramut namanya murajaah. Mengulang hafalan. Sebaiknya murid itu memulai dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Tidak boleh langsung loncat kitab yang besar. Pesantren ini Al-Islam Nurul Anwar, Abuya suruh belajar dulu yang kitab rendah dulu. Karena kalian masih memang buta tentang huruf, tentang tulisan Arab, maka disuruh belajar apa ya? Tangga ibadah dulu. Mau naik kitab, syaratnya nulis tangga ibadah, satu kitab ditulis. Baru baca di depan gurunya. Bacaan yang mana yang dibaca? Tulisan sendiri. Nah, baca tulisan sendiri. Tidak perlu ujian, abunya suruh baca aja. Nulis baca di depan guru. Yang dibaca tulisan sendiri. Kata guru berhasil, lulus. Mumtaz, najah, lulus. Ya sudah. Pindah kitab. Nanti kitabnya Fathul Qorib kah atau apakah? Kita lihat nanti. Setelah wisuda disusun lagi dari awal. Yang naik alhamdulillah, yang tidak naik ulang. Yang gagal ya sudah, gagallah dia. Tidak mungkin langsung naik kitab. Nah makanya dari kitab yang kecil dulu, kecil nanti naik lagi, naik kitab. Kitab itu ada yang sampai 10 jilid, 15 jilid, 20 jilid ada. Yang pandangnya 2 meter ini kitab semua. Banyak, nggak sedikit. Tapi kalau orang candu belajar, orang candu tuh belajar, semua dibaca. Bukan hanya baca nah, tapi memahami. Dibaca, memahami dan mengamalkan. Setelah mengamalkan, diajarkan. Nah, itu lengkap tuh. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Membaca, memahami, ya. Kalau mau dihafal lebih bagus lagi. Kemudian mengamalkan, mengajarkan. Nah, tapi ada orang cuman baca doang, cuman baca begitu, tapi nggak paham. Mana yang bagusnya? Faham, membaca dan faham. Tapi ada yang lebih bagus lagi daripada membaca dan memahami, yaitu mengamal. Nah, sekarang kalian membaca iya di sini. Memahami itu paham, maksud kitab ini paham, tapi mengamalkannya belum. Lah buktinya minum masih tangan kiri, makan masih tangan kiri, sambil berjalan, sambil ngobrol, setelah itu dibuang sampahnya sembarangan. Ini kira-kira mengamalkan atau tidak? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Tahu nggak artinya itu? Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon tiada buahnya, nggak ada buahnya. Apa? Yang ada cuman daun pohon berserakan. Dan inti daripada orang belajar itu mengamalkan, memahami dan mengamalkan. Kalau cuman baca doang, di luar banyak bisa baca kitab orang, tapi memahami dan mengamalkan itu yang penting, diamalkan tadi. Ingat kata Buya kemarin, tanda orang sekolah syahadah. Kamu sekolah ya? Iya, mana buktinya? Buktinya orang sekolah mana? Tandanya, buktinya syahadah. Ini kamu ini tak lagi wisuda. Mana buktinya kamu sekolah di Al-Islam Nurul Anwar? Nih syahadah. Itu tanda orang sekolah. Tanda belajar apa? Buktinya kamu belajar di Nurul Anwar. Ngamalkan enggak ilmu itu?
Ketika kamu pulang, gimana? Mulutnya masih kotor kah berucap-ucap? Masih membuka aurat kah? Salatnya di masjid kah atau di mana? Nah, itu. Kalau seandainya nggak diamalkan ilmu itu namanya bukan belajar, itu namanya sekolah. Kalau cuma mengharapkan ijazah, kamu tembak di luar, banyak orang paket A, paket B, paket C. Itu tanda orang sekolah, tapi tanda orang belajar. Dan Abuya pernah bilang, sekarang sudah saatnya dan sudah banyak orang merekrut menjadi karyawan atau merekrut untuk bekerja sama dengan orang tersebut. Yang diperlukan bukan lagi syahadah, bukan lagi ijazah. Yang diperlukan sama orang skillnya. Ditanya semua orang, pernah belajar? Pernah sekolah di mana? Ya. Ada ijazah? Ada. Ada pengalaman kerja? Kalau nggak ada pengalaman kerja, oh ya sudah. Kalau nggak ada pengalaman kerja, kamu di bawah dulu ya pangkatnya. Kerjaanmu di bawah dulu. Kenapa? Karena nggak ada pengalaman kerja. Tapi kalau seandainya ada pengalaman kerja, otodidak nih bahasa kitanya, maka berapa banyak orang yang di luar sana mereka nggak pernah belajar, tapi gelarnya banyak. Buya Hamka, tahu Buya Hamka? Pernah lihat fotonya belum? Buya Hamka itu nggak ada gelarnya, maksudnya nggak sekolah, tapi gelar doktornya diberikan sama Al Azhar Kairo, Universitas di Kairo, Mesir. Gelar doktornya, padahal nggak pernah ke Kairo, nggak pernah belajar di Mesir. Ada hebatnya di situ tuh. Abuya Syarwani, nggak pernah belajar yang umum, SD, SMP, SMA enggak. Beliau Darussalam, kemudian ke Bangil, tempat guru Syarwani Abdan, baru ke Mekah. Pulang ke Balikpapan, membangun kota Balikpapan, salah satu orang yang berjasa juga di dalam bidang keagamaan. Maka beliau diberi gelar Profesor Doktor HC, artinya itu diberi, bukan sekolah. Gelarnya tadi didapat karena orang yang memberi. Nah, hebatnya seperti itu. Nah, kamu sekolah berapa dapat ijazah, tapi tidak bisa juga belajar, tidak bisa juga ngamalkan. Nah, itu mah sekolah aja. Berapa banyak yang di luar sana. Kamu lihat tuh kalau pulang ke Balikpapan tuh malam tuh di MT Haryono, dari ujung sampai ke ujung MT Haryono, Kampung Timur dari ujung sampai ke ujung, di Jalan Sudirman dari ujung sampai ke ujung. Itu orang jualan makanan minuman, warung ini warung itu. Tanya aja yang punya warung, sekolah di mana dulu? Saya S1, saya S2. Ijazahnya itu nggak berfungsi. Saking banyaknya orang yang mau bekerja, ini nggak berfungsi. Akhirnya apa? Putar setir, jadi jualan. Ternyata rezekinya di situ, rezekinya di warung situ. Abu Yada lihat di YouTube, itu apa? Orang yang YouTuber, orang masak-masak itu, mantan pramugari, rubah arah setir jadi tukang jualan nasi, berhasil. Lalu dia dulu sekolah jadi pramugari apa? Ijazah tinggi-tinggi, nggak terpakai. Nah itu. Jadi orang sekolah tandanya syahadah, tapi orang yang belajar tandanya mengamalkan. Ada seorang ulama didatangi seorang profesor,
Ini profesor di bidang agama, ini ulama juga, tapi enggak profesor. Lalu profesor ini berkata kepada si ulama ini, bahasa kitanya nih ya, wahai tuan guru, kenapa engkau lebih banyak punya umat, ilmumu bermanfaat, dipakai di mana-mana, engkau bisa mengembangkan ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dari segi berkah engkau lebih banyak daripada saya. Padahal saya ini profesor. Saya punya syahadah, lisensi, saya punya ijazah itu banyak tuh, bereret tuh. Tapi soal keberkahan engkau lebih banyak dapat daripada saya. Apa kata ulama kampung lah bahasa kitanya. Guru-guru ulama yang tidak ada lisensi syahadah. Apa kata beliau? Kharajtu minal jami' wa kharajta minal jami'ah. Alam ta'lam anna Allah ta'ala qala fi kitabih lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata ulama ini, kamu mau tahu sebabnya aku diberikan oleh Allah lebih berkah daripada kamu. Aku, kata beliau, apa namanya itu? Apa bahasa? Orang yang sudah lulus apa namanya? Alumni. Aku alumni masjid jami'. Artinya aku keluar alumni dari jami'. Jami' artinya masjid jami'. Dan engkau alumni jami'ah. Bedanya di mana tuh? Huruf apa bedanya? Tak marbutah. Jami' sama jami'ah. Jami' maksudnya aku keluar dari masjid jami', engkau keluar dari jami'ah, universitas. Apakah engkau tidak membaca dalam Al-Quran? Allah menyebutkan dalam Al-Quran lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki dalam harta warisan, bagi laki-laki mendapatkan 2 bahagian daripada perempuan. Yani laki-laki dapat 2 warisan, sedangkan perempuan dapat 1 warisan. Kamu belum tahu lagi, belum sampai ilmu waris. Nanti kalau sudah 5 tahun atau berapa tahun nanti Abu ya ajarkan ilmu waris itu, ilmu faraid. Kamu nggak tahu dalam Al-Quran Allah mengatakan laki-laki mendapatkan 2 jatah, sedangkan perempuan 1 jatah. Nah bedanya, aku jami', aku mudzakkar jami', sedangkan engkau jami'ah tak marbutah, engkau perempuan. Maka aku lebih berkah daripada kamu. Paham nggak kira-kira? Nah, kata Buya, tanda orang sekolah syahadah, tanda orang belajar ngamalkan. Yang parah sudah nggak dapat syahadah, nggak belajar lagi, nggak ngamalkan ilmu. Jadi apa dia? La ilaha illallah. Asy-Syaikh Syarifuddin berkata, Al-Uqaili ya, Syarifuddin Al-Uqaili, cara yang benar menurutku, nah ini kata beliau, pengalamanku nih, kata Syekh Syarifuddin, menurutku dari pengalamanku cara yang benar gimana? Santri yang baru mulai mengaji, ikutin, santri yang baru mulai mengaji, nih yang baru belajar kayak kalian ini, 3 tahun pertama itu jangan kamu anggap lama sudah, itu masih seumur jagung. Sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Jadi apa yang dilakukan sama ulama itu contoh. Tapi ulama yang mana? Ini terkadang ada orang, aku contoh ulama itu. Apa yang kamu contoh? Ngerokoknya. Ulama itu ngerokok. Itu guru saya itu ngerokok. Saya ikut guru saya ngerokok juga. Padahal gurunya hafal Al-Quran, hafal tafsir. Nah, ribuan hadis hafal. Lah kamu nyontoh cuma rokoknya. Kamu belum paham lagi rokok itu. Kalau para aulia, para kekasih-kekasih Allah, itu jangan diturutin masalah rokok. Rokoknya itu mereka itu, kalau mereka tidak merokok, mereka akan melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihat. Rokok kan tidak haram, makruh saja di kalangan ulama kita.
Jadi makruh itu yang mengurangi dia punya kadar. Nah, kalau itu tidak ngerokok, yang dilihat kamu ini kepalanya macam-macam. Syekh Datuk Abulung tuh. Abdul Somad bukan Abdul Bulung ya. Datuk Sanggul. Itu sejaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di daerah mana? Dekat rumahnya Pandil itu. Ya dekat rumah Mus itu. Nggak sholat Jumat. Beliau nggak sholat Jumat. Orang-orang protes. Ya nggak namanya manusia sih ya. Ada aja yang Datuk Sanggul ini nggak banyak ngomong. Karena kalau diladenin manusia satu-satu nggak bisa. Orang kalau sudah benci, boleh biar kita ngasih yang baik, tetap dia mengatakan salah, apalagi memang salah. Dan orang seperti itu memang yang dicari kesalahannya aja. Ada. Datuk Sanggulnya sudah diamkan saja. Itu katanya ulama, katanya guru, katanya wali, tapi nggak sholat Jumat. Ya, nggak sholat. Akhirnya ada orang datang ya semacam murid lah. Jadi datang Tuan Guru, ini orang kampung ini sudah ngomongnya sudah jelek-jelekin pian. Kenapa pian tidak sholat Jumat? Kalau tidak sholat berjamaah ya itu urusan. Tapi kan Jumat ini kan wajib nih. Kenapa pian tidak sholat Jumat? Berdiam Ustaz Somad. Ya. Datuk Sanggul dia. Didesak. Sudahlah. Kamu mau lihat kan? Mau tahu kan? Ya sudah, mau tahu ya sudah. Sini katanya, nanti hari Jumat kita berangkat ya, tapi aku nggak sholat Jumat, cuman ngasih tahu aja. Sampai Jumat berikutnya dibawa nih orang. Sini. Kamu mau tahu kenapa sebabnya aku tidak mau sholat Jumat berjamaah dengan orang-orang nih? Kamu lihat sini. Bukakan matanya, takut. Kamu lihat tuh apa di situ tuh? Kenapa ada babi? Kenapa ada anjing? Kenapa ada harimau? Kenapa ada macam-macam nih di dalam masjid tuh? Kata beliau, itu sebabnya aku nggak mau berjamaah. Masa aku berjamaah sama babi, sama anjing, sama monyet, sama harimau, sama macam-macam ini? Tahu? Apa sebabnya? Itu wali ada yang begitu ngerokok. Karena kalau dia tidak ngerokok, yang dilihatnya kamu tuh macam-macam. Ini ngurangi kadarnya. Nah kalau sudah tidak tahan, itu yang disebut namanya majdub. Tahu majdub? Asabahul hal, dia bisa ngelihat. Tulis di kepala itu ngomong nyong. Tulis dia. Tapi nggak sewaktu, ada setiap saat begitu. Ada muncul dia, datang hal, muncul dia. Nah itu yang kalau orang nggak tahan kamu bayar. Kalau yang terkenal kayak di Jakarta siapa? Habib? Siapa namanya itu? Yang majujuk tuh, Al-Bahar itu. Habib Syekh, Syekhon. Majujuk tuh. Uang dicoret-coret, mobil dicoret-coret. Mobil habis bensinnya diisi air. Jalan lagi mobilnya. Lah orang zaman sekarang ada sosokan menjejuk. Wali, sosokan. Tapi kalau ngelihat duit matanya masih hijau, jangan ngaku wali. Kalau ngelihat perempuan cantik masih ada yang aneh-aneh, jangan ngaku wali sudah. Sosokan aja. Kan sekarang tuh ada orang begitu. Paham nggak? Nah, jadi kata Syekh Syarifuddin, bagi orang pemula nih kamu ini nih. Contoh orang yang baru belajar, dengan kamu anggap sudah 3 tahun, 4 tahun saya sudah lama belajar, kecil itu. Kamu tahu pohon sawit berapa tahun dia bisa berbuah? 7 tahun, itu pun masih buah yang biasa. 10 tahun baru panen raya. Itu kelapa sawit itu. Masa kamu kalah dengan kelapa sawit?
Dan tidak boleh pindah-pindah itu kelapa sawit 3 tahun. Enggak buah-buah, pindah lagi sini. Dipindah aja kelapa sawitnya, angkat, cabut, pindah lagi. Enggak buah juga setahun, pindah lagi. Enggak lama, bukan berbuah, mati sawitnya. Karena pindah-pindah. Kelapa sawit itu. Jadi orang yang baru 3 tahun belum apa-apa lagi. Kamu tanya guru-gurumu tuh. Tanya Ustadz Ali, tanya Ustadz Amir, tanya Ustadz Daud, tanya Ustadz Najemu, berapa tahun belajar? Ada yang 2 tahun, 3 tahun? Tidak ada. 6 tahun baru pindah. Itu. Kenapa Buya bilang seperti itu? Karena Buya rasakan, guru-gurumu rasakan juga itu. Tanya gurumu kalau ada santri yang suka pindah-pindah, selesai. Ya jadi apa-apa. Ya tadi kayak kelapa sawit. Wah, ini enggak buah-buah, pindah kelapa sawitnya, ditanam sebelah sana, tanahnya lebih subur di sana. Katanya orang lebih subur, pindah sana. Enggak juga berbuah, pindah lagi sana. Enggak lama bukan enggak berbuah lagi, pohonnya mati memang. La ilaha illallah. Nah, jadi yang kamu contoh itu bagi para pemula siapa? Ulama, guru-guru dulu. Lihat guruku, jangan sembarang-barang juga. Lihat guru. Jangan contoh yang tidak benar. Kenapa? Karena orang yang baru belajar itulah labil. Nah, gini, goyang. Cobaannya macam-macam. Kamu rasakan sendiri. Ada cobaannya orang tua. Orang tua berkelahi, berceraian. Ya, kamu nggak tahan, pusing. Ada orang yang nggak diongkosin, cobaan. Abuya pernah merasakan itu. Apalagi ada cobaan sakit-sakitan, banyak begitu. Ada cobaan dari teman suka nakal, membuli ini, ada. Ada cobaan kena sanksi terus, ada. Sanksi terus. Kalau dia sabar dengan sanksian itu, sabar. Memang saya yang salah, aku yang salah. Bukan gurunya yang salah, bukan pesantren yang salah, aku yang salah, melanggar peraturan. Macam-macam cobaan tuh. Mau berubah enggak? Kalau berubah selesai, jadi baik. Orang Bahari nih, Abuya itu kalau dulu masih kecil kayak kamu ini tahun, itu kan masih tahun 80-an tuh. Kalau dipukul sama guru SD nih ya, enggak berani ngadu sama orang tua. Enggak berani Abuya. Kalau ngadu, tambah dimarahin. Tambah dimarah, kamu juga yang salah Sita. Itu anak zaman dulu, anak zaman sekarang main TikTok, main dakdikduk, dikit lapor sama orang tua, padahal dia yang ngaku jadi korban, padahal dia jadi terdakwa. Nah, itu. Orang dulu enggak, Abuya masih ingat tuh, masih kecil enggak berani. Pernah Abuya ditempelin sama guru, enggak ngerti, pak. Sampai sekarang itu Abuya enggak pernah bicara sama orang tua. Enggak pernah bicara sampai sekarang tuh. Enggak pernah Abuya cerita sama nenek Aceh, enggak sama nenek Anyang Padi. Enggak pernah cerita sampai sekarang. Ini baru sekarang Abuya cerita itu. Pernah Abuya kecil-kecil kan ada terpek begitu. Terpek ini ditaruh begitu bekas bongkaran di madrasah waktu SD, masih kecil Abuya, masih umur berapa tahun, masih umur 7-8 tahun mungkin. Anak-anak itu namanya anak laki-laki kan kayak kamu juga, berubah, tendang, berubah. Abuya ikut-ikutan. Sekalinya kena apesnya Abuya, ikut pak menendang, sekalinya guru lewat. Guru yang paling kejam lagi di SD itu. Guru yang paling kejam itu. Wah, Abuya yang dipanggil sini, tepak. Nangis Abuya, malu dilihatin sama teman-teman. Mesti ingat tuh Abuya. Gitu. Marah Abuya sama guru, enggak, Abuya yang salah. Abuya enggak ngelapor juga, itu si anu. Abuya enggak, mama Abuya salah ya ngaku. Tepak. Yang tadi yang ikut yang Abuya ini kan ikut-ikutan, enggak ngerti, masih kecil namanya. Teman-teman yang tadi itu lari semua. Yang disanksi cuma Abuya sendiri.
gentleman datang sendiri, tepat, yang lain lari. Tahu guru itu sampai sekarang ada. Yang Abuya cerita waktu itu ada salah satu sekolahan di Balikpapan ngundang Abuya ceramah. Pernah ingat itu? Abuya kata Abuya ini kayaknya sekolahan wakil kepala sekolahnya atau kepala sekolahnya guru Abuya dulu nih. Yang Abuya nggak cerita, ini baru sekali cerita yang nampar ini. Abuya nggak lupa itu ditampar sama guru itu. Sekalinya pas ketemu kan, Bapak Anu ya, saya Abuya nggak sebutin namanya, Bapak si Anu ya, iya, Bapak kenal dengan saya. Siapa ya? Saya Abdul Muhid Pak, murid Bapak waktu di madrasah dulu. Oh, murid Bapak, saya lupa. Abuya ceramah, selesai ceramah baru dia keluar depan gurunya, depan teman-temannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak guru semua, kalau bapak ibu punya murid yang jadi begini senang nggak? Bangga nggak? Ya bangga lah Pak, katanya. Dulu saya belajar sama bapak, sekarang bapak belajar sama saya. Berapa guru yang begitu sama Abuya? Datang sama Abuya, Pak Kiai ini, nah, sampean tetap guru saya Pak, sampean tetap guru saya. SD itu tahun 80-an. Nggak dendam Abuya. Dan guru itu yang menjadikan Abuya ikut pramuka. Kalau pramuka itu kan ramai tuh. Pramuka itu yang bosan tuh yang itu praktek-praktek. Tapi kalau sudah berkemah, apalagi namanya itu, camping, seneng. Di mana campingnya? Itu nanti yang Habibie nanti masuk itu di Brimob sana tuh, SPN. Paling seneng sudah situ. Naik truk, kayak kamu juga naik truk. Wow, bendera nyanyi-nyanyi. Kecil, masih kecil. Pas berapa? 10 tahun, 11 tahun masih kecil. Lomba nyanyi, tidak ada yang bisa nyanyi. Aduh, gimana kita? Datang teman Abuya, dilajarin nyanyi. Kita ikut lomba malam ini. Kita ubah lirik lagunya. Jadi dia diajarin. Kan zaman dulu ada lagunya. Aku apa tuh? Aku anak madrasah. Aku seorang pramuka asal dari madrasah. Lihat kacuku, lihat dasiku, lihat tongkatku. Sekalinya menang. Menang. Abuya sampai lupa lagunya itu. Coba Abuya ingat. Aku seorang pramuka asal dari madrasah. Artinya jangan dianggap remeh nih madrasah. Kalau yang lain kan dulu SD. Kita aja madrasah. Madrasahnya swasta lagi. Itu siapa yang membawa kita menang? Bapak guru yang pernah nampar Abuya itu. Masih ingat Abuya sampai sekarang? Tidak pernah dendam Abuya. Tapi ini ingat, gara-gara tamparannya Abuya jadi disiplin. Dari saat itu nggak berani lagi Abuya. Nggak pernah ngadu, beneran Abuya nggak pernah ngadu sampai sekarang. Baru ini sekali Abuya cerita ini. Dari sumur hidupnya, seingat Abuya ini nggak pernah cerita. Baik sama mamanya Abuya, sama keluarga, sama siapa nggak pernah cerita. Nah, bayangkan ya, seingat Abuya itu aja pernah sekali. Nah sama yang dulu pernah Abuya cerita, masih kecil nih, masih SD kelas 3. Ada yang kentut katanya guru, ada yang kentut. Nggak, Abuya nggak ada dengar, nggak dengar cerwaranya, baunya nggak ada. Ini memang gurunya kejam banget, kejam, wah luar biasa kejamnya. Akhirnya disuruh semuanya berdiri. Kamu ngorok ini ya, apa namanya, kentut ya? Nggak ada Pak. Ini guru ini sebelumnya kalau dia marah itu kamu tahu nggak, penggaris kayu, yang lebarnya kayak telapak tangan ini. Kalau dulu nih ya, itu kalau guru kalau guru kejamnya dari guru killer namanya, itu dipukul, kan guru mukul pakai itu, pakai ininya mukul, gitu kan ya. Ini guru saking kejamnya, bukan pakai gini mukulnya. Nah ininya, ininya ini kelotoknya itu tepak ini kan jurus Jackie Chan sudah coba. Kalau gurumu kan masih begini, ini Jackie Chan, apalagi ngadu, nggak ada yang ngadu, satu pun nggak ada yang ngadu pulang ke rumah tuh. Zaman dulu nih. Kenapa? Karena kalau ngadu pulang malah dimarahin sama orang tua.
Tapi waktu itu kasus kentut itu, ini saking gurunya kejam ini, kan gurunya ngerokok tuh, dicocol satu-satu sini, nah, ndak putra, ndak putri, nah, saya rokok, ndak tahu masih ada nggak bekasnya ini. Tak, Abuya ngadu, ndak ngadu, diam. Padahal kita nggak ada yang buang angin, ndak ada apa-apa, ndak ada salah. Satu kelas dicocol pakai rokok. Tapi ada yang berani. Teman Abuya, tetangga dengan Abuya, gue nggak sebutin namanya. Tetangga dengan Abuya, bahalat satu rumah. Dia ngadu sama kakaknya. Saking kelewatan nih guru ini sudah, masa ngerokok? Rokok dicocol di sini di tangan murid. Ngadu dia. Datang besok kakaknya, ya ngadu sama guru kepala sekolah begini, langsung gurunya berhentikan. Berhenti. Apa kasus itu? Coba kalau seandainya tidak ada kasus rokok, tidak ada yang berani bicara itu. Tangking tangkutnya. Kamu tanya orang-orang tua, orang zaman dulu itu orang tuamu kalau belajar, tidak ada yang berani ngadu. Killer guru zaman dulu, ngeri, takut. Tapi jadi-jadi, coba hasilnya jadi-jadi. Nah itu. Nah zaman sekarang, ayah anak-anak, ayah nyanyi, ayah joget. Guru laki-lakinya joget kayak bencong-bencong, apalagi anaknya bencong semua. Berapa banyak tuh di luar anak SMP, anak SMA. Jar orang Banjar GBHN, tahu GBHN? Jar orang Banjar, gawi berdahulu hanya nikah. Hamil di luar nikah, habis itu berhenti kawin karena kecelakaan, bukan kecelakaan namanya itu. Berapa banyak terjadi? Kenapa ya? Pergaulan. Nah, Syekh Syarifudin mengatakan orang yang baru belajar nih kayak kamu ini, lihati gurumu, jangan dengar lihat orang lain. Gurumu yang kamu lihat, jangan guru orang lain. Ini kamu belajar di sini, lalu kamu pulang, guru di sana ada guru menyarankan di sini, selesai kamu. Orang dulu tuh nih ya, ini Abu cerita nih banyak orang dulu. Kenapa? Karena memang pengalaman seperti itu. Orang dulu itu kalau sudah nyantri, sudah jadi santri itu ya, itu diserahkan semuanya jiwa raganya sama guru. Apapun, sampai masalah jodoh, guru yang menentukan. Jodoh nih, guru yang menentukan. Mau kerja, guru. Mau bangun rumah, guru. Ngelapor sama orang tua, kata orang tua, tanya gurumu nak. Karena gurumu yang ngajarin kamu dari kecil sampai besar, dia lebih tahu. Bapak, mama ini cuma ngongkosin kamu, tapi yang tahu jiwa ragamu itu gurumu. Tanya gurumu. Nah itu tuh luar biasa zaman dulu tuh. Nah, sekarang gurunya ditampar kayak si Dilan. Tahu Dilan? Itu yang dicontoh sama anak zaman sekarang. Nah contoh gurumu. Jadi orang yang baru belajar sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama, yaitu gurunya. Mereka mengajarkan para santri supaya memulai dari kitab yang kecil-kecil. Nggak pernah kalau guru yang bijaksana, nggak pernah guru ngajarkan langsung kitab yang besar, kitab yang kecil dulu. Karena di samping lebih mudah dipahami, juga tidak membosankan. Karena lebih coba kayak potongan kamu ini dikasih kitab ya Anatut Talibin Fathul Mu'in, aduh pusing, akhirnya bosan. Belajar nahwu langsung dikasih alfiyah, aduh alfiyah 1000 bait, apa ini? Makanya diajarkan dengan
nada-nada syair, ada yang nazam, syair-syair bahasa kitanya. Supaya apa? Supaya mudah mempelajarinya. Tuh Abu ya ada lihat anak-anak kecil yang lebih kecil daripada kalian yang kecil-kecil ini. Umur masih 5 tahun, 4 tahun. Dia baca Al-Quran tapi dengan gerakan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sambil baca sambil gerak-gerak. Itu lebih melekat. Ada yang lucu, baru Abu ya beberapa kali lihat videonya, ada orang ngirim di Facebook yang kecil-kecil. Yang satu anak laki-laki jadi imam, mungkin kakaknya, kak adenya. Yang satu 2 perempuan anak kecil, mungkin adik-adiknya tak siapa. Yang kakak laki-laki Allahu Akbar, amma yatasaalun. Adiknya yang perempuan amma cewek nih. Padahal salat itu. Kalau baca Quran itu yang betul. Akhirnya yang cowok ini, cobalah jangan begitu. Tapi yang kecil ini, wah mungkin dia guru tahsin itu. Jadi ada komen orang, ini kecil-kecil sudah jadi guru tahsin ini. Nah, coba kamu, apalagi gurumu perempuan begitu, selesai sudah, kan perempuan gak pernah salah. Yang cowoknya diam aja, nguyak juga nih sih, yang anak kecil, nguyak juga akhirnya yang imam ini, berdebat akhirnya. Baca yang betul. Wah, yang perempuannya Abu ya, yang kecil itu hurufnya bagus, semuanya bagus. Ya Allah, kata Abu ya. Jadi orang yang nonton tuh ketawa semua. Yang satu yang perempuan cuma cengar-cengir. Yang gurunya, yang guru tahsin ini, Masya Allah. Orang ngelihat itu bukan malah marah, malah bangga. Kapan saya punya anak seperti itu? Abuya juga mikir, kapan Abuya punya murid seperti itu? Allahu a'lam. Sambung lagi nanti. Maghrib nanti untuk giliran siapa namanya? Santri Putra Gunung Tembak. 2 minggu akan datang, Rabu depannya lagi semuanya diundang Santri Putra untuk sholat hajat di mana namanya itu, di mana punya tempatmu, di mana? Tanjung. Sebelum masuk ke pantai ada di situ. Diundang di situ sebelum maghrib, Santri Putra semuanya berangkat. Ya, tapi Abuya ceramah dulu di mana namanya itu, Gunung Tembak. 2 minggu akan datang. Sebelum bisa Abuya jalan, kalian sholat maghrib sama ustadz-ustadznya di rumah sana, sholat hajat, baca yasin, baca surah salawat nariyah. Nanti habis sisa Abuya datang, kita baca burdah. Ya, malam Kamis, bukan Kamis ini ya, 2 minggu akan datang lagi. Paham kira-kira? Nah, jadi seperti itu. Mana Habibi? Habibi, pakaian putra sudah siap belum yang sudah? Sudah dikasih di kantor? Nah, Abuya besok mau berangkat, mau belanjakan bajumu tuh. Baru berapa tuh kumpul duit punyamu itu? Abuya lagi yang bayarin. Ya, satu baju harganya berapa itu? Abuya nggak tahu, 200-300. Nah, duit pondok dulu dibayarin. Ya ala kulli hal ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu